Oke, shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kalau pagi ini kita boleh bersekutu lagi di dalam Tuhan, kita fellowship. Ya, biarlah persekutuan kita menjadi persekutuan yang saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan. Kita terus meneguhkan dengan perkataan-perkataan firman, seperti lagu yang sering mungkin zaman dulu dinyanyikan. Ya memang zaman sekarang ada begitu banyak kabar yang menggemparkan, tapi yuk kita berlindung di dalam sabda Allah, kita berlindung di dalam perkataan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang berlindung hidup sesuai firman, dia juga tidak sok-sokan, dia akan taat kepada pemerintah, tapi biarlah hati kita tetap tinggal tenang dalam segala perkara, sehingga kita bisa tetap mengambil setiap langkah-langkah di dalam tuntunan Tuhan, bukan di dalam kepanikan dan ketakutan. Nah, kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita masih sehat. Yuk terus kita jaga kesehatan kita dengan 4 pilar pola hidup sehat, dengan menjaga pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan pola berpikir supaya nggak stres. Oke, kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami percaya ada kasih karunia-Mu, ada kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu, kami boleh menikmati pertolongan-Mu, dan kami boleh menikmati kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu, karena sesungguhnya Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan pertolongan kami datangnya daripada-Mu, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami tinggal tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hatiku tenang
hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sebab Kau dekat kami, Kau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau kami tenang
Sebab pada Engkau menyertai kami, sebab pada Engkau perlindungan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Sebab Engkau Allah El Shaddai bagi kami. Engkau Allah yang maha besar. Engkau yang melindungi kami. El Shaddai, El Shaddai. Kami sembah,
Allah yang kepadanya kami berlindung. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kami mau terus tinggal tenang di dalam-Mu, karena kami percaya dan mempercayakan hidup kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu, memuji, menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Bahkan biarlah setiap pujian, perkataan iman kami meneguhkan hati kami untuk kami tetap tinggal tenang teduh hari-hari ini dalam hadirat, menikmati perlindungan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati pertolongan-Mu yang ajaib setiap waktu di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Shalom. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudara. Ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini itu dari Mazmur 157 dan Mazmur 119 ayatnya yang ke 157 dan 158 ya. Saya bacakan ayat 157, pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. 158, melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janjimu. Ya, ayat firman Tuhan pada hari ini itu tidak satu ayat tapi dua ayat. Saya pikir ini memang ada keterkaitan ya antara ayat yang ke 157 dan yang ke 158. Kita tahu bahwa penulis dari Kidung Daud ini ya salah satunya Raja Daud. Ya, tentunya apa yang dia tuliskan pasti sesuatu yang dia alami. Ya. Nah, dikatakan pengejar dan lawanku banyak. Nah, siapakah lawan yang dimaksud oleh sang pemazmur ini? Nah, kalau kita lihat di ayat 158 dikatakan pengkhianat-pengkhianat ya. Artinya sang pemazmur melihat pengkhianat-pengkhianat. Nah, kalau saya melihat bahwa apa yang dimaksudkan oleh sang pemazmur ini, lawanku bisa jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tetapi bisa juga yang dimaksud dengan lawannya ini adalah orang-orang dekat dia yang sehari-hari bersama dia itu menjadi pengkhianat, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Raja Daud dia dikhianati oleh anaknya sendiri yaitu Absalom, ya. Nah, terus dia juga dikhianati oleh penasehatnya, ya, yaitu saya lupa namanya ya. Artinya memang apa yang dimaksudkan oleh Daud ini adalah bagaimana dia bisa menyikapi pengkhianat-pengkhianat atau musuh-musuh dalam kehidupannya. Kita lihat juga bahwa tidak hanya Daud, Musa juga mengalami hal yang sama. Ya, ketika Tuhan memilih dan mengangkat Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, yang menentang dia yaitu Harun dan Miriam, ya.
kakak dan adiknya ya. Jadi kita melihat bahwa tidak ada satu tokoh pun ya yang di dalam pekerjaan dalam pelayanannya tidak mengalami hal seperti ini. Termasuk Tuhan Yesus juga ya. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas ya. Nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa kalau kita sepenuhnya melayani Tuhan, mengikut Tuhan, ya kita mendapati dalam sepanjang hidup kita, ya orang yang selalu bersama-sama berjalan bersama kita, tetapi pada saat tertentu dia bisa berpaling, ya dan bahkan mungkin melawan kita. Saya sendiri pun dalam hal pelayanan, ya dulu sebelum saya bergabung di Pelita, kami sekeluarga itu punya misi, karena di Rimbo Bujang waktu itu Pelita juga belum ada, kita memfasilitasi hamba-hamba Tuhan, ya misalkan kalau ada pendidikan, pelatihan, begitu ya, yang biasanya kami buat di rumah kami. Nah, tidak semua kebaikan yang kami buat, ya, artinya itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, bahkan di belakang sana mereka mengata-ngatain kita gitu ya. Nah, sebenarnya ada sebabnya juga ya, karena kami ini kan fokus membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah kami ini, karena kami melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau kami perhatikan itu keterbatasan untuk akses informasi, untuk mengupgrade diri. Ya, jadi kita melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan di pelosok sana itu, ya maaf kata ya, pendidikannya SD juga nggak tamat begitu ya, dan dia nggak punya dasar pendidikan Alkitab, sehingga kadang kasihan juga jemaat di dalam sana itu gimana dilayani ya kalau mereka tidak diperlengkapi. Nah seperti itu. Nah tapi pada suatu waktu mereka artinya sedang membuat pembangunan gereja dan mereka minta dana gitu ya. Memang nggak nyebutin kami langsung. Nah tapi karena kami juga bukan fokus di situ, ya ketika kami nggak membantu, dia malah ya responnya nggak seperti yang kita inginkan begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya ketika kita di dalam pelayanan, yaitu kita bisa menang ya menghadapi badai-badai kritik, ya badai-badai kalau orang bilang pengkhianatan dalam kehidupan kita. Nah, kalau dari firman Tuhan dikatakan pengejar dan lawanku banyak, ya artinya orang yang tidak senang dengan kita, ya itu pasti banyak, ya karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi badai kritik, badai hujatan dari orang-orang yang tadinya bersama-sama melayani kita, yaitu dibilang kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada manusianya, tentunya kita pasti kecewa. Ya, kok bisa ya orang yang sama-sama tadi melayani, tetapi kok justru dia sekarang berbalik, ya dan bahkan dia menjadi pengkritik. Kalau pengkritik yang membangun nggak apa-apa ya, tetapi dia keluar dari misalkan dari komunitas kita, dia keluar dari persekutuan kita, ya dan bahkan di ayat yang ke-158 dikatakan, aku merasa jemu, ya karena mereka tidak berpegang pada janji-janjimu, ya. Jadi saya juga melihat dulu dalam pelayanan kami sudah sama-sama melayani, ya terus doa ikut pria sejati, tapi pada akhirnya dia berpisah juga sama istrinya, ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak berpegang pada janji Tuhan, tidak berpegang kepada firman Tuhan. Nah, yang paling penting sebenarnya sikap kita, ya. Bagaimana sikap kita kembali lagi kepada firman Tuhan, kita tetap pegang janji-janji Tuhan, kita tidak fokus kepada manusianya, ya, tapi kita lebih fokus kepada Tuhan. Nah, satu pertanyaan juga ketika Tuhan Yesus
tahu bahwa salah satu dari muridnya yaitu Yudas yang ingin mengkhianati Tuhan, ya. Nah, ini ada selalu pertanyaan yang bilang begini. Seandainya kamu seorang pemimpin, seandainya ya, dan kamu tahu bahwa salah satu dari teman-teman pelayanan kamu, mungkin staf kamu, dia ini orang yang pintar, ya, tetapi kamu tahu bahwa dia akan mengkhianati kamu, bahwa dia akan menghancurkan kamu. Ya, ini pertanyaan dalam sebuah diskusi yang pernah dilontarkan dalam sebuah komsel, ya. Nah, sebagian besar memang anggota komsel itu menjawab, ya kita panggil dia, ya kita jelaskan, habis itu kita keluarkan. Kebanyakan rata-rata begitu, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Bahkan pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus masih menegur Yudas supaya dia bisa kembali kepada Tuhan, supaya dia tidak tersesat, ya kan? Tetapi memang sikap hati dari Yudas itu karena memang dalam pikiran dia yang lebih penting itu uang itu tadi, ya, mungkin 30 keping perak itu lebih berharga buat dia daripada dia taat kepada Tuhan. Sebagian orang menjawab seperti itu. Tetapi kalau kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Pasti di antara kita banyak sekali yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita bertemu dengan pengkhianat-pengkhianat, tidak hanya dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan kadang kita bertemu seperti itu. Termasuk ketika rekan sekerja kita melakukan hal-hal pengkhianatan, dia menjelek-jelekkan kita kepada manajemen, ya. Nah, tapi kalau kita lihat kebanyakan banyak orang, ya, pada umumnya ketika menghadapi situasi konflik seperti itu, dia mengambil sikap, dia keluar, ya, terus dia mungkin melamar kerja ke tempat yang lain, ya. Nah, tetapi kan sebenarnya firman Tuhan tidak bermaksud seperti itu, ya. Ya, firman Tuhan tetap kita fokus saja kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup kita, kita percaya kepada janji-janji Tuhan, ya kan. Nah, tetapi satu hal memang, kalau banyak hal yang saya alami sih memang ketika kita bertahan, kita tidak perlu memusuhi apa yang menjadi pengkhianat-pengkhianat kita. Biasanya pengkhianat-pengkhianat itu yang keluar sendiri dari perusahaan, dari organisasi, ya. Jadi tidak perlu kita harus konflik dengan dia, tetapi kita tetap saja bertahan. Dan ya, satu hal memang, ya, Tuhan tidak salah menempatkan kita dalam sebuah masalah. Kenapa? Karena memang semua tokoh-tokoh Alkitab ketemu dengan yang namanya pengkhianat-pengkhianat, ya, karena itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan, ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita juga membaca firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengalami proses itu, maka kita pun terbatas gitu loh untuk memahami firman Tuhan-nya. Namun ketika kita mengalami sendiri proses itu, ya Tuhan kan sebenarnya ingin supaya kita diuji, ya, itu sebagai ujian. Nah, sama juga seperti emas dan perak, Tuhan memperumpamakan kita seperti emas dan perak yang sedang diuji. Artinya apa? Ketika kita diuji, ya, artinya seorang tukang perak itu dia akan memperhatikan bagaimana perak yang dia bakar tadi. Karena ketika dia melakukan proses itu, dia matanya benar-benar tertuju. Nah, seperti juga Tuhan ketika memproses kita, mata Tuhan itu benar-benar tertuju kepada kita. Dia ingin melihat apakah proses dalam hidup kita itu benar-benar sudah murni atau tidak, ataukah masih ada kotoran-kotoran atau masih ada dosa-dosa dalam proses itu. Nah, Tuhan mau kita benar-benar murni. Sampai apa dikatakan murni? Sampai ketika emas dan perak itu bisa bening, artinya bisa seperti cermin. Artinya sang pembuat perak ini dia bisa melihat wajah dia. Dia bisa melihat kebeningan dari situ. Artinya juga Tuhan mau ketika kita diproses, Tuhan mau ketika orang melihat kita itu seperti cermin, ada Tuhan di situ. Ya, jadi ketika kita tidak berhasil dimurnikan, maka proses itu akan terus Tuhan lakukan, terus dan terus. Ya, jadi kuncinya memang pertama adalah kita harus tetap berpegang, kita fokus kepada firman Tuhan, kita jangan melihat
kepada manusianya, nanti kita akan kecewa, ya. Dan ketika kita juga menghadapi musuh-musuh kita harus punya sikap, ya. Artinya kita tetap fokus saja kepada apa janji-janji firman Tuhan, ya. Saya pun sebenarnya di dalam pelayanan tidak semua apa yang kita harapkan itu terjadi seperti yang kita inginkan, ya. Jadi kemarin itu kami juga, Pak Heri waktu itu malam-malam ada telepon kami untuk mengingatkan ikut Zoom Kompas, ya. Nah, sebenarnya saya waktu itu ada Ko Ahai, ada Pak Sagala, ya. Waktu itu memang ada salah satu anggota Komsel kami itu yang kebetulan dia dikasih pekerjaan di kebun, tetapi sepertinya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin supaya kita bisa membantu keluarganya, kita mau supaya dia juga bisa kita muridkan. Nah, tapi berjalannya waktu, anggota Komsel ini punya kebiasaan buruk, sering minjam uang, begitu ya. Nah, jadi bukan saya aja yang ditelepon, tapi Pak Sagala juga dipinjamin uang, orang yang bekerja di kebun kami juga semuanya dipinjamin uang. Nah, pada saat itu juga kami sedang dalam membuka kebun baru. Di situ ada operator, ya, terus operator alat berat sama asistennya. Nah, itu pun dipinjamin uang juga, begitu ya. Nah, memang kita perlu hikmat Tuhan lah dalam melayani. Tidak semua apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ini, tentunya kita akan kecewa. Kok bisa ya anggota Komsel seperti itu, ya. Nah, tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi adalah untuk memproses kita. Ya, Tuhan ingin melihat kemurnian hati kita, kejujuran kita. Ya, terima kasih. Mungkin itu sharing saya pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Yosia. Nah, nanti Pak Yosia boleh pegang tongkat lagi untuk diskusi 10-15 menit. Ya, saya hanya mau meneguhkan seperti pemazmur katakan, memang dikhianatin itu apalagi oleh orang dekat itu menyakitkan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita sebuah prinsip hati yang teguh. Walaupun kita menghadapi banyak orang melawan kita, bahkan itu adalah orang-orang dekat kita, tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap berpegang teguh pada firman. Karena saya percaya setiap orang itu memiliki pertahanan pribadi dan biasanya mau menyerang secara langsung ketika ada serangan. Tapi kita belajar dari pemazmur, ketika kita diserang, ya kita boleh memproteksi diri kita dengan firman, dan kita bertindak juga tetap sesuai dengan firman, sehingga kita tidak menempuh jalan-jalan yang salah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tetap bisa belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama seperti kisah yang disampaikan Pak Yosia tadi, Daud dikhianati oleh anaknya Absalom, dikhianati oleh Ahitofel penasehatnya, Yesus dikhianati oleh Yudas. Nah, setiap kita mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Tapi bagaimana dengan respon kita? Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya respon kita itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti pemazmur katakan, tetapi aku tetap berpegang pada peringatan-peringatannya. Oke, silakan saya kembalikan kepada Pak Yosia untuk memimpin diskusi lebih kurang ya 10-15 menit. Silakan Pak Yosia. Ya, mungkin saya minta bantuan Pak Simon, Pak, ya, bisa men-sharingkan bagaimana menyikapi terutama pengkhianat-pengkhianat, ya, baik di dalam dunia kerja juga, Pak, ya. Artinya pasti kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, tahu kita anak Tuhan, nggak bisa diajak untuk yang aneh-aneh, kan gitu ya. Pasti banyak orang yang nggak menyukai kita, mungkin begitu ya, Pak. Minta tolong, Pak. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita masih bersama-sama berkarabeo
Ya, apa yang dikatakan Pak Yosia itu ya benar ya kan. Kita ini banyak seperti ayat 157, pengejar dan lawanku banyak, tapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Kalau kita sudah semakin punya nilai Kristus, ya kan, memang kita harus berhikmat mengatakan kepada teman-teman kita. Ya, apa yang dialami Pak Yosia, saya alami juga, ya kan. Jadi kalau dulu kita ini sepertinya ATM-nya mereka. Datang bawa proposal, ya kan. Nah, jadi kita tidak kasih, sudah menganggap kita ini udah apalah gitu ya. Tapi saya tidak mau pusingkan, ya kan. Maka orang tidak mau cari saya sekarang. Mereka cari tulang rusuk saya, ya. Ya silakan aja. Tapi istri saya kan pasti koordinasi sama saya karena sudah jadi satu kan. Saya cuma ngomong, ya kan. Ya istri saya kan orangnya yang lebih kuat doa daripada saya. Saya tanya istri saya, ya gimana, ada getaran Roh Kudus enggak? Ya kan? Karena kalau enggak ada ya jangan. Karena apa? Kita tidak perlu ngasih ini laut lah, karena laut itu udah asin sendiri, sia-sia kita kan hidup kita. Tapi ya saya lihat istri saya juga orang yang berhikmat, ya kan. Yang kami tidak pernah tahu, dari Kalimantan pun pernah kirim surat, tapi ada dia ngomong ini Tuhan suruh bantu, ya kita bantu. Jadi kita jangan tuh pula rasa tertuduh kalau kita tidak memberi, ya kan. Tapi kita doalah dulu, ya kan. Jadi kalau memang kadang-kadang ada juga, ya saya tidak menuduh, tapi ada juga PDT JJL, ya pendeta jalan-jalan, bawa proposal sana sini dan sebagainya ada. Nah, jadi kita tidak usah terpengaruh hal-hal situ karena kita sudah ada apa? Karena kita sudah punya pegangan, ya. Karena hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu. Jadi Tuhan sudah memberi kita banyak pengetahuan lewat firman Tuhan. Jadi saya rasa Pak, teman-teman semua, ya kan, ya kita nggak usah pusing, ya kan. Sekarang saya nggak mau pusing, pokoknya masalah untuk apapun kita harus lihat. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu, ya kan, jangan gara-gara hamba Tuhan kita ribut suami istri. Jadi istri saya tuh punya namanya dana sosial, dana untuk pelayanan hamba Tuhan, dana untuk bantuan keluarga, ada kantong-kantongnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita kan kadang-kadang gara-gara kan kita panggilan model, ya saya boleh pinjam lah sedikit. Pak Santo ini kan orang baik hati. Ya kan? Nah, jadi kalau bantu orang tuh saya lihat kadang-kadang kan pokoknya bantu. Niat baik. Tapi kadang-kadang kita harus gimana, sepakat nggak sama istri, ya, sepakat nggak sama-sama penatua. Jadi kalau saya lihat, ya kan, apa yang dikatakan firman Tuhan ini baik, ya kan, untuk mengajar kita. Jadi kita harus punya hikmat, ya. Ya orang ngomong kita, wah pelit lah apa, ya. Yang penting sesuai firman Tuhan, ya kan. Karena kita ada posnya kan, kita juga diajar bayar perpuluhan, ya kan? Kita juga bayar korban tantangan, diajar untuk memberi korban tantangan. Yang penting pos-posnya itu masih ada, ya kan? Silakan, ya. Jadi banyak orang yang dulu, ya, yang kami dulu, ya. Pokoknya enggak diajar, seperti di Pelita diajar, ya. Sekian persen itu diajar dulu, tapi cara mengelolanya yang banyak keliru. Ya, jadi saya harus berhikmat. Kenapa? Kadang-kadang sebagai pengusaha juga, ya di sini ada beberapa pengusaha, ya kan. Apalagi kita dengar kesaksian Pak Ramli juga, ya. Ya kita ini pernah hidup susah semua. Jadi jangan orang melihat hari ini kehebatan kita. Kadang-kadang kita juga masih ada pakai dana pihak ketiga dari perbankan contohnya. Jadi kita harus berhikmat juga. Jadi jangan ngecap orang itu, wah inilah itu aja, tidak boleh. Karena firman Tuhan semakin hari kita semakin tiap pagi koram Dio ini,
banyak hikmat Tuhan yang dapat. Jadi kita tidak bisa memakai baju kita ke orang lain dan orang lain ke kita. Jadi kita harus menakarnya sesuai dengan firman. Jadi saya harap ya teman-teman ya, kita perlu ya Tuhan ajar kita untuk taburlah, berilah maka engkau akan diberi. Taburlah maka engkau akan menuai. Tapi kita harus mempraktekkan itu sesuai dengan firman Tuhan bagaimana. Jadi saya rasa ayat ini ya kan sangat-sangat memberkati kita ya kan, dan 158 juga ya kan, melihat pengkhianat aku merasa jemu. Kita jangan jemu. Ya kan? Kalau dulu saya memang begitu. Tidak ada sudah. Sekarang kita belajar. Karena apa? Ya kan? Mereka itu sedang mendidik kita bagaimana kita menjadi pelayan yang lebih berkualitas. Nah, jadi seperti Pak Yosia bilang ya kan, ya saya salut sama Pak Yosia ini ya kan, dia masuk kebun semuanya ya kan. Memang itulah panggilannya, sudah akhirnya punya kebun ya. Nah, jadi saya rasa tetap Pak semangat ya kan. Jadi kita boleh kasih tahu. Ya. Jadi satu lagi tip saya mau berikan, seperti kalau ada rekan-rekan kita setelah komsel gimana ya. Saya dulu gimana mikirnya gini loh. Tapi akhirnya saya minta hikmat Tuhan. Jadi kalau orang sudah dekat kita, ujung-ujung apa? Pinjam uang kan? Nah, saya bukan pinjamin. Saya bilang, saya nggak bisa pinjam Anda, tapi saya ini, kalau dia misal butuh apa, saya kasih seberapa, ya kan? Ya, ini saya kasih. Jadi lama-lama dia nggak mau lagi, ya kan? Saya punya teman di Palembang, teman akrab sama saya. Kami di mana-mana berdua. Saya tahu dia udah anak Tuhan, tapi dia sekarang sudah memang lebih udah ikut Kristiati, udah bagus. Dulu apa? Memang karakternya tuh suka judi. Ya, saya dengar dia mau pinjam uang sama sekian-sekian. Saya cuma bilang sama dia, saya tidak minjemin kamu, ini saya bantu kamu. Saya kasih dengan sukarela. Ya kan? Ya, cukup besar nilainya, akhirnya apa? Setelah dia ikut Kristiati, dia bilang, dia cari saya harus kembalikan. Saya bilang nggak usah. Awal mula saya bilang saya membantu kehidupan kamu supaya jangan terpuruk lagi, dan sekarang kalau kamu udah memang bisa ya kan, belajar untuk jangan lagi jatuh pada perkara-perkara yang lama. Dan kalau ini kamu mau balik ke saya tidak bisa terima. Bukan apa? Karena saya sudah memberi kepada kamu. Kalau kamu memang mau punya niat baik ya, kamu berilah untuk pelayanan Tuhan yang tempat lain. Nah, saya rasa kita caranya harus bijak. Supaya apa yang orang katakan sama kita ya, yang penting saya sudah ikuti firman Tuhan. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Simon untuk sharingnya. Ya, ini karena memang apa yang Pak Simon sampaikan itu memang benar-benar apa yang beliau alami, ya, karena selalu ada yang seperti itu ya. Oke, baik, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Silakan. Mungkin mesti harus ditunjuk ini. Oke, siapa yang belum pernah di sini ya? Yang belum pernah. Ibu Ramli belum pernah. Ibu Ramli. Silakan, Bu. Kayaknya keseringan saya, Pak. Ya, kan kalau ayat ini dikatakan bahwa rahmatmu, mana sih? Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Melihat pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janjimu. Waktu saya baca dan agak renungkan ini, saya berpikir gini, terbuat dari apa sih hatinya si Daud ini gitu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Artinya hati si Daud ini penuh dengan hatinya benar-benar percaya sekali dengan Tuhan. Sampai dia itu masalah dia itu dia belakangin gitu. Di belakang dia buat. Peringatan-peringatan Tuhan itulah yang ada di depan dia. Jujur ini kalau secara teori gampang ya, mengkhotbahkannya sangat gampang.
Apalagi di ayat yang 158 ini dikatakan melihat pengkhianat-pengkhianat. Kata pengkhianat-pengkhianat aja sudah mengerikan ya. Begitu. Maksudnya aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Nah, ini di sini dikatakan bahwa dia jemu bukan karena pengkhianat-pengkhianat itu menyakiti dia, tapi karena tidak berpegang pada janji Tuhan. Luar biasa juga Daud ini. Artinya kita harus belajarlah memiliki hati seperti hati Daud ini gitu. Artinya luar biasa sekali kalau benar-benar bisa kita praktekkan hal ini gitu. Tapi kita harus percaya bahwa kita bisa belajar seperti Daud ini perlu proses. Saya orangnya paling tidak suka, semua orang ya paling tidak suka dikhianati ya. Dengan pengkhianat itu saya paling apa ya, maksudnya paling sebel gitu. Karena saya belajar membangun segala sesuatu, persahabatan, itu dari dasar hati yang murni. Mungkin karena saya dari SMP sudah lahir baru ya. Jadi jarang sekali atau mungkin 1-2 kali lah saya pernah berteman dengan seseorang itu ada maunya gitu. Tapi sepanjang hidup saya berusaha sekali untuk ketika bergaul dengan orang, ketika berteman dengan orang, saya itu tetap belajar memiliki hati nurani yang murni, membangun persahabatan atau pertemanan atau apapun itu di hati nurani yang murni. Makanya saya sangat sebel sekali dengan pengkhianat seperti ini. Nah, kalau Pak Simon bilang tadi PDT JJL ya, ini jemaat juga banyak kayak gitu Pak, gitu. Jemaat itu banyak juga begitu. Ke tempat setiap ada masalah langsung bukan cari Tuhan dulu. Di otaknya itu orang siapa yang bisa aku pinjemnya, itu susah. Nah jadi banyak juga jemaat seperti itu gitu. Cuman saya belajar juga dari Pak Ahyong ini yang selalu bilang, yang penting respon Bu, yang penting respon. Kalau saya kan orangnya agak reaktif ya, rasanya pengen Pak Pu gitu, kalau nggak bener. Tapi waktu kami gabung di Pelita lah ya, tahun berapa lupa, entah 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, selalu Pak Ahyong ini bilang, yang penting respon kita Bu, respon kita dalam hati saya, respon terus Bapak ini dalam hati. Tapi lama-kelamaan saya belajar, iya ya, itu semua tergantung, maksud saya gini, karena saya nabinya nomor 1 ya, maunya salah lah, benar gitu. Nah ternyata perlu juga diremeh, saudara, perlu juga didewasakan begitu. Jadi sehingga kita responnya harus tenang dulu begitu. Boleh menyatakan kesalahan, tapi tidak harus dengan gaya saya yang lama ya gitu. Mungkin saya dengan Pak Simon sama ya Pak, nabi kita tinggi ya Pak. Main ketepuk aja ya Pak. Ya, itu kira-kira yang saya dapat ya. Saya dapatnya belajarnya gini. Ya, kita perlu banyak belajar ini dari Daud ini, yang hatinya terlalu percaya dengan firman Tuhan. Ini pelajaran penting pagi ini. Masa-masa Covid ini, masa-masa ketakutan yang tadi dikatakan banyak yang jadi bodoh lah, yang jadi terlalu paranoid lah. Tapi kita harus tetap pegang firman Tuhan. Tapi nggak boleh bilang gini, hamba Tuhan nggak kena loh, karena ada perlindungan dari Yesus. Oh nggak gitu saudara. Kita tetap harus jaga diri kita, waspada, protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu harus. Kita nggak bisa bilang, oh COVID nggak berlaku untuk hamba Tuhan. Nggak, saudara, banyak hamba Tuhan yang sudah gugur karena si COVID ini. Nah, jadi ketika kita dipenuhi dengan firman, pastilah hikmat Tuhan ada pada kita, kebijaksanaan Tuhan ada pada kita, dan kasih Tuhan ada pada kita. Kira-kira itu yang saya dapatkan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Oke, jadi saya percaya nasihat Ibu Ramli terakhir itu memang tetap pegang teguh. Kita percaya perlindungan Tuhan, tapi taat protokol kesehatan. Nah, bukan soal pendeta atau jemaat, tapi pembelajaran yang saya dapat ini Bapak Ibu. Bersyukurlah Bapak Ibu diberi lebih oleh Tuhan, sehingga bisa menolong dan memberkati orang lain.
Makanya dalam konteks Pak Simon sebagai jemaat didatangin pendeta, Ibu Ramli sebagai penatua didatangi jemaat, Pak Yosia didatangi anggota komselnya. Prinsip pertama, bersyukurlah, berarti Anda memang diberi lebih dan orang melihat. Nah, cuma memang seperti yang Pak Simon bilang, untuk menolong orang, kita harus murah hati, iya saya setuju. Tapi kita harus minta tuntunan Tuhan, peka, apakah orang ini oke atau enggak. Kalaupun nanti ternyata kita dalam tanda kutip tertipu, ya kita tetap respon benar, bukan terus berarti kita gak jadi murah hati lagi. Nah, karena saya juga dulu juga ngalami banyak hal seperti itu, sering tertipu akhirnya. Nah, tapi balik-balik setelah berjalannya waktu, ya istri saya sih seperti Pak Simon, istri saya selalu ingetin, nasihati, tolong saya. Nah, tapi pertanyaannya kemudian saya bertobatnya gini loh, selama ini saya mau menolong orang itu sebenarnya karena apa sih? Apakah karena memang itu tulus, saya murah hati, atau supaya saya dilabelin orang baik hati? Nah, itu juga hati-hati. Kalau kita memang adalah orang yang baik hati, bukan mau dilabelin jadi orang yang baik hati, kita akan tetap baik hati walaupun dikhianati. Tapi kalau kita hanya mau dilabeli untuk atau pencitraan supaya dikenal jadi orang baik hati, ya kita bisa sakit hati waktu kita dikhianati. Nah, jadi pembelajaran sih seperti itu. Kita bersyukur, kita diberi lebih sehingga kita bisa memberi, itulah hidup kelimpahan. Tapi dalam memberi, ya tentu kita harus murah hati, tapi ingat, toh berkat itu dari Tuhan. Kalau memang Tuhan yang perintahkan beri, itu memang punya Tuhan. Nah, tapi kalau sampai itu karena supaya kita dilabel dan dicap orang, apalagi kan contoh saya ini, wah ini pendeta jangan sampai dikenal pendeta pelit nih, jangan sampai dikenal, itu kan berarti kan saya sedang menjaga reputasi saya sendiri. Nah, itu yang juga harus diperiksa hati kita. Menolong itu harus, tapi profesionalisme dan murah hati itu jangan dicampur aduk. Ingat aja prinsip 4 hal yang Pak Simon selalu katakan. Kalau memang mau, ya buka aja yayasan sosial. Udah jelas memang hanya untuk nolong orang. Mau orang itu nggak bales budi, mau orang itu nggak bayar lagi, ya namanya kita yayasan. Tapi kalau mau bisnis, mau kerja, ya profesionalisme. Prinsip hati kita mau tolong. Kalau orang yang kita tolong ternyata nggak bisa ditolong, ya ada aturan kan, SP1, SP2, SP3. Seperti itu sih. Nah, tapi balik-balik pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, kita akan banyak menghadapi situasi seperti itu, tapi prinsipnya adalah tetaplah berpegang pada firman. Makanya waktu Ibu Ramli tadi tanya, Daud itu hatinya terbuat dari apa? Hatinya dibentuk firman, hatinya dikuasai firman. Yuk, hati kita juga dikuasai firman. Sehingga hikmat Tuhan juga terus bertambah dalam hidup kita. Oke, itu saja saya pikir yang mau tambahkan. Kalau memang tidak ada lagi, ya saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih. Benar, di pagi hari ini seperti Bu Ramli bilang, kalau Daud itu hatinya benar-benar terpaut sama firman. Makanya dia hidup benar, makanya dia tidak menyakiti orang. Tetapi di ayat 158 ini kita melihat pengkhianat ini pasti ingin menyakitin orang lain karena mereka tidak berpegang pada janji Tuhan. Jadi kalau kita sudah berpegang pada janji Tuhan, kita mempunyai respon yang benar, kita tidak mungkin menyakiti orang dan mengecewakan orang lain. Dan juga saya pernah mengalami, singkat ya, saya pernah kecewa sama Pak Heri contohnya. Dan juga pada saat saya kecewa sama Pak Heri, saya kesal sama Tuhan, saya tidak berpegang sama firman Tuhan lagi, saya tidak ke ibadah lagi, karena hati saya kecewa gitu loh. Nah, tapi kan karena itu sesuatu hal yang salah dan Pak Heri juga cepat-cepat menegur saya, ada apa sih yang sebenarnya terjadi? Akhirnya kami menjelaskan kekeliruan kami dan kami dipulihkan. Nah, itu pernah terjadi sama kami, dan juga itu supaya kita tuh jangan sampai kita kecewa, lalu kita tuh menjauh daripada firman Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya kita nggak ibadah, nggak berdoa. Nah, ya, itu yang saya sedikit sampaikan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Silakan.
Istri saya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkoram deo ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberi kami terus hikmat yang berasal daripada Engkau. Supaya kami boleh terus mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang terus mengajarkan kami. Supaya kami bisa menghidupi apa yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sepakat untuk berdoa buat anak-anak kami, Michelle VS, Michelle A, dan Angel Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang berkarya Tuhan. Mereka sudah mengikuti tes dan kiranya hasil tes mereka adalah yang terbaik Tuhan. Bila Allah sendiri yang memberikan masa depan yang cemerlang bagi anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Yonatan ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang memberikan damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan dia boleh mengalami Engkau Tuhan. Ada kedamaian di dalam hatinya Tuhan. Terus Tuhan Engkau berkarya sehingga dia boleh dipulihkan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu Tuhan. Dokter berkata ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi kami percaya Tuhan. Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau mampu menyembuhkannya ya Tuhan. Dan Engkau memberikan hati dan roh yang tenang bagi kedua orang tuanya ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan di setiap detik hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Yonatan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Yarman Mendorfa Tuhan, yang sedang mengikuti pelatihan di Sibolga untuk melamar menjadi TNI Tuhan. Kiranya Allah yang berkarya di dalam hidupnya, Engkau akan memakai hidupnya Tuhan. Biarlah apa yang tes yang dia ikuti Tuhan, beri dia hikmat-Mu Tuhan, sehingga dia boleh lulus dalam tes TNI ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berdoa buat saudara kita Buyung Christian Tuhan, kalau beliau begitu rindu kembali bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan. Kiranya Tuhan yang membuka jalan baginya Tuhan. Dan apapun yang saat ini sedang ia kerjakan, Tuhan sendiri yang membuat dia berhasil. Dan dalam pekerjaan dia tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Lause Cia-Cia yang sedang sakit. Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus juga yang menyembuhkannya dan memulihkannya. Sehingga kami percaya semakin hari semakin dipulihkan tubuhnya. Dan Kau terus memakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan, Jelidia. Mari kita berdoa ya, sepakat. Tuhan, kami berdoa agar KPK tidak menjadi alat politik maupun alat kekuasaan. Jadikanlah KPK benar-benar menjadi lembaga anti rasuah yang independen dalam melakukan tupoksinya. Ya Tuhan, berilah hikmat kepada pemerintah agar bisa menjaga fundamental ekonomi agar tidak jatuh di tengah gejolak pasar keuangan dan ekonomi global. Kami juga berdoa agar pemerintah pusat dan Pemda bersama-sama berkomitmen menjalankan program-program untuk mengatasi dampak perubahan iklim global di Indonesia. Kami juga sepakat berdoa buat Bapak Presiden Jokowi memilih orang yang cakap dan berintegritas. Tuhan, berikanlah kemauan kepada pemerintah dan DPR agar menindaklanjuti proses legislasi perampasan aset, sehingga nanti aset didapatkan seseorang dari hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara. Berkatilah Densus 88 Polri agar terus melakukan penindakan dan penegakan hukum serta pengembangan terhadap jaringan-jaringan teroris yang terlibat. Tuhan, kami juga berdoa agar para alim ulama di Indonesia menjaga keutuhan bangsa dengan menebarkan toleransi, semangat persaudaraan, dan menjadikan kebinekaan sebagai pondasi persatuan. Kami juga sepakat berdoa agar masyarakat peka dengan gejala COVID-19
dan tidak menunda pemeriksaan pelayanan kesehatan, mengingat kasus kematian naik 20% dalam sepekan terakhir. Kiranya jumlah pasien sembuh bisa terus bertambah dan jumlah kasus meninggal bisa berkurang. Kami juga berdoa agar kesatuan Tuhan Kristus semakin kuat, khususnya di tengah berbagai perubahan yang sedang terjadi. Saling bersinergi dan bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui gerejanya, dan gereja Tuhan menjadi berkat. Gereja terlibat pada aktivitas sosial yang sedang terjadi di sekitar kita, menjadi pembangun masyarakat. Gereja memiliki kepekaan melihat ada yang di sekitarnya. Kami juga berdoa bagi keselamatan generasi anak-anak muda. Tuhan luputkan dari berbagai tipu daya kegelapan yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Kami juga berdoa dalam pelbagai perbedaan dapat unity. Gereja Tuhan dengan rendah hati dalam kasih dan hidup dalam kebenaran. Kesatuan tubuh Kristus di tengah perbedaan. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Tuhan lewat Koram Deo pagi ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan tinggal diam untuk menyertai kami. Karena kami Engkau sudah pilih dan Engkau sudah utus menjadi orang-orang yang akan menjadi terang dan garam bagi lingkungan di mana kami berada. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah sama-sama menyelidiki kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hidup kami sehingga buah-buahnya akan kelihatan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah damai sukacita ada dalam hidup kami. Sehingga kami akan terlihat menjadi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh keadaan dan keberadaan kami pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu mau ikut Engkau dan kami mau terima berkat-Mu seperti Tuhan memberkati Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Oke, pagi. semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Oke, memberkati. terima kasih semua. Pagi ini agak